Selamat datang di Sukor Makro Update. Dari Amerika Serikat, Badan Statistik Amerika Serikat merevisi data job growth lebih rendah selama setahun terakhir sampai Maret 2024 sebesar 818.000. Artinya, pertambahan non-farm payroll di Amerika Serikat tidak sebanyak yang selama ini dilaporkan. Ini adalah revisi terendah sejak 2009. Artinya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat sudah melemah lebih parah dari yang dikira selama ini. Dapat dilihat seharusnya data inflasi dan pertumbuhan upah di Amerika Serikat juga semestinya tidak setinggi di level sekarang sejak 2023. Dengan ini, kami sangat yakin bahwa The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga yang lebih agresif menjelang akhir tahun dengan asumsi laju inflasi terus menurun lebih cepat. Federal Reserve berpotensi memangkas suku bunga sebesar 25-50 basis point di bulan September, bergantung pada indikator ekonomi di beberapa pekan mendatang. Meeting minutes dari FOMC menguak bahwa jika data indikator ekonomi mendatang sesuai dengan ekspektasi, maka pemangkasan di bulan September akan dilakukan. Hal ini diikuti oleh penurunan imbal hasil US Treasury 10 tahun turun menyentuh ke kisaran 3,7%. Beralih ke China, People's Bank of China menahan suku bunga loan prime rate 1 tahun di 3,35% dan 5 tahun referensi untuk kredit jangka panjang di 3,85%. Langkah ini disebut sebagai langkah lanjutan dari upaya stimulus terhadap perekonomian China setelah pertumbuhan ekonomi yang di bawah ekspektasi pada kuartal 2. Dengan performa ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, dapat terlihat stimulus dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ekspansif akan berlanjut. Beralih ke domestik, Bank Indonesia mempertahankan BI rate di level 6,25% dengan statement dovish. Bank Indonesia menyatakan fokus sekarang adalah penguatan stabilitas nilai tukar yang tercatat sempat mencapai 15.400 pada pekan ini untuk kali pertama sejak Desember 2023. Ini menandakan bahwa laju inflasi sudah sangat stabil berada di rentang target pemerintah. BI juga mencatat pertumbuhan kredit sebesar 12,4% pada bulan Juli, lebih tinggi dari 12,36% pada bulan Juni. Hal ini sudah diantisipasi mengingat data neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan tren kenaikan pada impor barang modal dan barang mentah yang dapat berimbas pada stabilnya pertumbuhan kredit di atas 12%. Di tengah kondisi likuiditas yang cenderung ketat, di tengah masih tingginya suku bunga meski laju inflasi telah mencapai median target pemerintah sebesar 2,5%. Diproyeksikan pekan ini rupiah akan tetap berada di rentang 15.400 sampai 15.600 di tengah ketidakpastian domestik yang baru-baru ini terjadi. Kedepan, BI juga membuka opsi pemangkasan BI rate di kuartal 4 2024 dengan proyeksi baseline bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebanyak 2 kali pada bulan September dan November atau Desember. Diikuti dengan 3 pemangkasan lanjutan pada first half 2025. Bahkan dengan skenario yang lebih bearish, BI juga tetap memproyeksikan The Fed untuk memangkas suku bunga sebanyak 2 kali di 2024 ini. Pekan ini akan ada data penting. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Amerika di kuartal 2, second estimate, dan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi Jerman.